Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mencoba mengenal diri saya dan pemirsa juga mari mengenali diri pemirsa. Kita adalah manusia, betul ya? Dan manusia ini terbagi dua, ada jasmani, ada ruhani ya. Dua hal ini berbeda ya. Nah, di dalam jasmani ada apa saja? Tentu ada tubuh. Tubuh ini perlu disehatkan ya dengan cara kita makanan yang bergizi, halalan thayyiban ya, supaya tubuh kita tumbuh dengan baik. Selain tubuh ada juga pikiran. Nah, pikiran juga perlu dijaga dan dilatih ya supaya pikiran kita jernih. Nah, di dalam tubuh itu ada sesuatu yang berharga yaitu jiwa. Nah, jiwa ini perlu disehatkan juga ya selain dengan makanan. Kalau tubuh tadi makanannya ada 4 sehat 5 sempurna, maka jiwa itu makanannya apa? Ada yang tahu? Ya, saya kasih tahu saja, bukan tahu, tapi makanan jiwa itu ialah kasih sayang. Barang siapa jiwanya disayang, tentu jiwanya ini akan berkembang dengan baik. Seperti halnya tumbuhan, ini pernah juga ada eksperimen kecil-kecilan, tumbuhan yang disirami dengan baik, diberi matahari, cahaya yang cukup ya, sambil dimaki-maki. Itu berbeda pertumbuhannya dengan tumbuhan yang eh, tidak dimaki-maki. Berbeda juga dengan tumbuhan yang setiap hari dipuji, setiap hari dinyanyikan, dan diberi yang kasih sayang penuh pokoknya oleh si tentu pertumbuhannya itu akan bagus. Dan ini sudah ada pembuktiannya. Kalau mau coba sendiri silakan. Jadi intinya jiwa juga butuh makanan. Kalau makanannya kurang, kasih sayangnya kurang, tentu jiwa ini akan terganggu ya. Bisa-bisa sakit jiwa ya. Nah, ini berbahaya sekali. Tentu ini kaitannya kalau di sekolah juga perlu untuk mendapatkan sentuhan kasih sayang dari guru si siswa ini supaya jiwanya juga tumbuh. Nah, dalam pikiran juga ini ada hal yang penting di dalam pikiran itu akal. Nah, akal ini sangat penting. Makanannya tentu ialah berpikir. Pikirannya ini harus logis, maka logika berpikir ini menjadi makanan utama bagi akal. Allah juga menantang kepada seluruh umat manusia untuk memikirkan proses penciptaan langit dan bumi, memikirkan apa saja fenomena-fenomena alam yang ada di bumi. Itulah ayat-ayat yang bisa kita pikirkan ya. Jangan sampai menjadi ilmuwan yang tidak memikirkan eh, itu semua. Ini penting di sekolah juga tentunya ini yang dilatihkan ya akal pikiran kita. Ini penting supaya akal ini berkembang. Kalau tidak cukup makanan akal ini, tentu akal juga akan terganggu. Nanti lama-lama akal jernihnya hilang. Bisa-bisa hilang akal. Ah, gila juga ini ya. Kalau tadi sakit jiwa yang di jiwa itu ada RSJ-nya. Kalau hilang akal nih, nggak tahu kemana ya. Nah, kita tinggalkan bagian jasmani, ada ruhani yang sebetulnya jarang sekali disentuh dalam dunia pendidikan kita. Nah, dalam rohani itu ada kolbu ya. Kolbu ini kalau kita manusia biasa itu kadang naik, kadang turun. Nah, kita bukan nabi, kalau nabi itu kolbunya itu imannya itu naik terus ya. Nah, ini kolbu ini perlu diisi ya. Apa makanan kolbu itu? Ya, tentu adalah nama-nama Allah ya. Asmaul Husna dan sebagainya. Kolbu kalau tidak diisi dengan nama Allah, itu kolbu bisa diisi oleh hal-hal yang berbau duniawi yang lain, materi. Dan ini berbahaya ya. Kalau kolbu tidak ada nama Allahnya di situ, yang terisi kolbu itu ada HP, ada jabatan, ada perempuan, ada lain-lain ya. Ini kan berbahaya. Maka perlu diisi dengan nama-nama Allah. Lewat apa? Harus dirutinkan, lewat zikir. Zikirnya diwiridkan ya. Begitu sehingga terisi. Kan kita harus berzikir pagi dan petang. Zikir setiap saat ya. Ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring itu tetap kita berzikir menyebut nama Allah.
Nah, karena di dalam kolbu yang paling dalam bersemayam ruh di situ. Nah, ruh inilah nanti yang akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut tentu ini ada level-level, ada lapisan-lapisan ruh di sini ya. Setelah kolbu ini terisi nama Allah, itu menaik ke level berikutnya yaitu fuad. Fuad di sini apa isinya? Kalau fuad ini sudah bisa melihat bahwa semua hal yang terjadi di alam dunia ini semuanya ya perbuatan Allah saja. Karena kolbunya sudah terisi penuh dengan nama Allah, dengan Allah, 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 maka si Fuad ini di level Fuad ini sudah melihat bahwa semuanya juga kehendak Allah. Ini akan ikhlas sekali ya begitu. Nah, masalah zikir kolbu ini penting ya. Sebagaimana tubuh yang sehat ketika diberi makanan enak tentu akan nikmat. Kolbu juga ketika diberi nama Allah berzikir kalau terasa nikmat kolbunya tuh sehat. Tapi kalau sedang sakit sama kayak tubuh yang sakit ya, dikasih makanan seenak apapun, ya lagi sakit namanya sakit, ya begitu. Tidak akan masuk makanan itu. Kolbu juga begitu, ngecek kolbu kita bersih atau tidak, bagus atau tidak, kasih zikir Allah Allah. Kalau nikmat berarti sehat, kalau terasa tidak nyaman, berarti perlu berobat kolbunya. Jiwa juga begitu ya, dikasih disayang, ditanya, dikasih perhatian, kok malah marah? Oh, itu sedang terganggu jiwanya. Perlu berobat. Begitu. Nah, setelah fuad bisa melihat bahwa semuanya adalah kehendak Allah, perbuatan Allah. Lanjut ke lub dan sir. Di sini mah sudah levelnya para wali ya. Ini mungkin kita jauh sekali dari sini sampai akhirnya tingkat ruh yang paling mendalam itu sampai hurung ruhnya itu ya disitulah adanya ma'rifatullah. Kita mengenal zat Allah. Nah, demikian. Kalau jasmani, tubuh kita suatu ketika akan hilang, dimakan tanah, pikiran kita juga hilang, tidak terbawa. Jasmani itu hanya titipan, hanya alat kita di dunia, tapi nanti akan kembali itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah ruh kita. Ruh yang dipenuhi nama Allah, inilah yang luar biasa. Kembali kepada Allah. Nanti yang ditanya di alam kubur itu ruh, bukan jasad. Ya, kita menghafal di situ ada kita pikiran tadi, akal pikiran sudah dibekali bahasa Arab yang bagus, dibekali ilmu pengetahuan agama Islam, tidak akan bisa menjawab tubuh kita kalau di kolbunya tidak bersemayam nama Allah. Demikian yang bisa disampaikan karena ada pepatah mengatakan atau apa ya, barang siapa yang mengenal diri, ujungnya akan mengenal siapa Tuhannya. Mudah-mudahan presentasi singkat ini bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung lagi di episode berikutnya nanti ya. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.